Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyoh Nurjannah dari SMK Rise Kedawung Cirebon, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, Prodi Keperawatan LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi KDTK berjudul memandikan pasien di atas tempat tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, halo, pagi, halo, silahkan. Iya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Yang kemarin sakit udah masuk. Intan mana Intan? Intan sudah sehat nak? Iya, oke. Baik anak-anak, bertemu lagi sama ibu ya di pagi hari ini. Kebetulan nanti kita belajarnya di lab. Tapi sebelum kita belajar, berdoa dulu ya, biar lancar, biar ilmunya juga diserapnya baik, kemudian bisa bermanfaat. Siapa yang mau pimpin doa? Aku. Helna silahkan pimpin doa nak. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Doa mulai. Alhamdulillah ya. Oke, ibu lanjut ke absen ya. Ananda Rosmalia. Hadir. Iya, hadir. Ajahra. Hadir. Ajeng. Ajeng nggak kesiangan ya? Hadir ya. Iya. Intan. Hadir. Intan sudah sehat, alhamdulillah ya Neng. Irma. Hadir. Iren. Hadir. Oh Iren duduknya di belakang. Iya, Bu. Maura. Hadir, Bu. Ya, baik, absen sudah selesai. Oke, ketemu lagi sama ibu ya hari ini ya. Apa kabar kalian semua? Baik semua ya. Kemarin kalian habis PKL. Ya, sekarang hari ini kalian kembali lagi ke sekolah, belajar lagi. Enak PKL apa enak sekolah? PKL. Kenapa enak PKL? Seru ya, banyak ilmu yang didapat. Ilmu yang didapat di rumah sakit, jadikan itu pengalaman yang berharga untuk kalian. Nah, hari ini kalian kembali lagi ke sekolah, melanjutkan lagi pembelajaran ilmu-ilmu yang harus kalian kuasai. Jadi nanti semakin kalian meningkat, nanti naik ke kelas 12, kalian nanti lebih banyak lagi ilmunya yang didapat. Begitu ya. Nah, ilmu-ilmu yang kalian dapat di rumah sakit, di laboratorium sama ibu atau sama ibu guru lain di kelas itu nanti akan jadi bahan bekal untuk kalian, bekal masa depan. Insya Allah semuanya jadi perawat yang profesional. Amin. Amin ya. Oke, ya hari ini kita akan belajar memandikan ya, memandikan pasien. Jadi memandikan pasien di sini tuh bukan berarti kita memandikan pasiennya itu di kamar mandi seperti kalian mandi di rumah, tetapi memandikannya kita lakukan di atas tempat tidur. Jadi air juga air secukupnya saja. Kalian pernah memandikan sebelumnya? Pernah. Di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit. Rumah sakit. Berarti sudah ada gambaran ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang memandikan, masih ingat nggak waktu sebelum PKL kalian praktek apa? Cuci rambut. Masih ingat cuci rambut? Masih. Nah, cuci rambut dan memandikan ini masih dalam satu kategori, yaitu personal hygiene ya. Personal hygiene itu menjaga kebersihan diri sendiri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tidak hanya memandikan, cuci rambut, tapi ada gunting kuku, ada gosok gigi, ada pulpa hygiene, banyak ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Oke, ibu mau tanya nih, walaupun kalian belum dapat materinya, tapi karena kalian juga sudah ada pengalaman di rumah sakit, ibu mau tanya, alat-alat apa saja sih yang diperlukan? Ada yang tahu?
Belum ya, belum ada ya, hanya garis besarnya aja Bu, hanya air, waskom gitu ya. Oke, di sini sebelum kita melanjutkan materi, sebelum kita mempraktekkan memandikan pasien di atas tempat tidur, silahkan keluarkan alat tulis kalian. Ya, Ibu ingin tahu kemampuan kalian sampai di mana, kayak gitu. Silahkan Ibu bagikan ya, ini lembar soalnya. Ya. Ibu, ini apa sih Bu? Ulangan? Bukan, ini bukan ulangan. Tetapi Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian sampai di mana terkait memandikan ini. Tidak perlu tengok kanan kiri, ya, tidak perlu tengok kanan kiri. Silahkan dicatat. Ditulis namanya, kemudian dikasih kelas, dijawab pertanyaannya. Di situ ada 5 soal ya. Ibu kalau nggak tahu, sepengetahuan kalian saja. Oke, Ibu kasih waktu 7 menit ya. Oke anak-anak, sudah 7 menit ya? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, ayo sini dikumpulkan. Gimana? Bisa? Bisa. Jangan lupa dikasih nama ya. Setelah Ibu lihat, ternyata memang hasilnya lumayan lah ya pengetahuan kalian. Oke anak-anak, kita mulai belajar ya. Silahkan diperhatikan di depan. Di sini Ibu ada beberapa materi sedikit. Oke anak-anak, silahkan diperhatikan di depan ya. Ibu punya beberapa slide tentang memandikan klien di tempat tidur. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana sih memandikan pasien di atas tempat tidur secara teori itu, jadi kalian ada acuannya. Nah, silahkan bisa dilihat, ini ada materinya dari kompetensi dasarnya, ada menerapkan prosedur memandikan klien, kemudian dari indikator pencapaian kompetensinya, di sini ada 2 poin. Yang pertama, menguraikan prosedur memandikan klien. Nanti kalian akan menguraikan memandikan tuh definisinya apa, alat-alatnya apa, tujuannya apa. Kita kenalan dulu, memandikan pasien itu apa. Di buku ada ya, halaman 43. Silahkan boleh dibuka. Di sini Ibu rangkum sedikit. Memandikan klien atau memandikan pasien sama sih, hanya beda bahasa saja klien sama pasien. Nah, memandikan klien itu merupakan bagian dari personal hygiene. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, tujuan dari memandikan adalah membersihkan kulit dan menghilangkan bau badan. Sudah jelas ya. Kalian mandi udah lagi keringetan, kotor-kotoran, habis dari jalan-jalan, habis dari sekolah, keringetan, panas, terik matahari, itu enak. Akan dibersihkan kulitnya kalau nanti kalian sampai rumah mandi pakai sabun, pakai air bersih. Kemudian yang kedua, kemudian yang terakhir, tujuannya melakukan penyuluhan pada klien mengenai kebersihan individu. Apa sih Bu memandikan? Kalian kemarin di rumah sakit memandikan ya. Nah, kalian pernah nggak sih selama memandikan kalian menjaga interaktif komunikasinya? Nah, ketika kalian memandikan pasien, kemudian kalian nanya sambil ngelap-ngelap. Pak, Bapak kalau di rumah mandinya sehari berapa kali? 2 kali, Neng. Bapak pakai sabun apa? Sabunnya ganti-ganti, Neng. Tergantung punya uang. Kalau lagi punya uang, sabun yang mahal. Kalau tidak punya uang, ya udah sabun yang murah aja. Nah, di sana ada celah-celah kalian sebagai tenaga keperawatan memberikan penyuluhan. Misalnya, Bapak sudah bagus ya Pak ya, sambil ngebersihin tangan.
Bapak sudah bagus ya mandinya sehari 2 kali, tetapi ada baiknya pakai sabunnya jangan ganti-ganti Pak. Yang pertama, biar Bapak tidak menimbulkan reaksi alergi, gatal-gatal di kulit atau beruntusan. Kemudian yang kedua, khawatirnya kebutuhan kulit Bapak itu tidak ada komposisinya di sabun yang gonta-ganti itu. Itu di situ ada celah-celah untuk kalian penyuluhan. Paham sampai sini? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ya? Ibu punya link video. Link video ini di dalamnya terdapat video memandikan, mulai dari definisi, mulai dari tujuannya, kemudian langkah-langkahnya secara prosedur sesuai SOP, ada semua di sini. Ibu sudah bagikan ke grup WhatsApp ya. Nanti kalian bisa melihat kembali untuk sebagai bahan referensi ketika kalian mengerjakan LKPD. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan langsung praktek. Jadi nanti sistemnya Ibu dulu yang mempraktekkan, kalian silahkan pahami, perhatikan, baru setelah Ibu selesai mempraktekkan atau mendemonstrasikan memandikan, baru kalian mencoba tiap kelompok. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita bisa mulai ya. Ya, anak-anak Ibu, silahkan diperhatikan. Kita mulai bermain peran ya di sini. Perannya ada teman kalian, Dita sebagai pasien dan Ibu sebagai perawatnya. Sebelum kita memandikan, kita harus mengenalkan dulu atau mempersiapkan dulu alat-alat yang harus disiapkan ketika memandikan pasien di atas tempat tidur. Di sini kita susunnya sesuai urutan ya, urutan pemakaian. Dari paling bawah ada celana pasien. Kemudian di sini kita pakai handuk besar yang digulung, ada 2 handuk besar ya untuk bagian atas dan bawah. Kemudian di atas handuk yang pertama ada pakaian atas pasien, kemudian ada handuk yang kedua, dan di sini ada selimut mandi, ada apron atau celemek, ini APD ya. Kemudian di sini kita pakai 2 waslap. Nanti 2 waslap ini akan dipakai untuk 1 air dingin dan 1 air hangat. Jadi kita butuh 2 waskom juga. Kemudian di sini ada perlak pengalas yang berisi handuk kecil untuk bagian kepala. Di sini juga ada sabun mandi. Biasanya itu sabun mandi pasien boleh berbentuk batang atau berbentuk cair. Di sini ada talek, ini jika diperlukan, jika memang pasien membutuhkan talek. Kemudian di sini ada minyak kayu putih, minyak serai atau minyak telon ya. Ini biasanya milik pribadi pasien. Tapi kalau misalnya si pasien tidak menginginkannya, tidak perlu diberikan. Di sini juga ada near bacon atau bengkok. Nanti ini untuk tempat handscoon atau sarung tangan yang sudah dipakai. Di dalam bak instrumen kita ada sarung tangan bersih. Karena memandikan ini prinsipnya adalah tindakan bersih. Jadi kita pakai sarung tangannya bersih. Di sini juga ada alat eliminasi. Yang biru ini namanya ada pispot dan yang putih ini ada pot urinal. Nah, untuk pot urinal kita sesuaikan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin pasien. Kalau misalnya yang laki-laki pasiennya, ini perhatikan mulutnya bulat utuh. Tetapi ketika pasiennya perempuan, pot urinalnya ini berbentuknya elips seperti ini ya. Oke. Paham ya sampai sini. Kemudian ada tambahan satu lagi. Di sini kita ada ember bertutup berisi kita kasih kresek kuning. Kenapa harus pakai kresek kuning? Ini sebagai pencegahan infeksi. Artinya alat-alat yang masuk ke kresek kuning ini adalah alat-alat yang sudah infeksius atau terkena cairan pasien. Jangan lupa ada buku dokumentasi, biasanya ini buku pasien. Sebelum kita praktek seperti biasa, kita bikin dulu inform konsen sederhana. Inform konsen sederhana itu berisi waktu. Artinya kapan kita melakukan tindakan ini. Kemudian nama pasien, usia pasien, di sini ada alamat pasien. Jika si pasiennya menyampaikan keluhannya, kita juga catat di sini. Kemudian tindakannya apa? Tindakannya misalnya memandikan pasien di tempat tidur. Kemudian evaluasi kita isi nanti terakhir. Kemudian jangan lupa inform konsen itu sah atau tindakan itu bisa kita lakukan kalau persetujuannya sudah ditandatangani pasien atau keluarga pasien. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke praktek ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
Pagi. Iya, Ibu, apa kabar hari ini? Sudah mulai. Kalau Ibu bersedia, di sini ada format yang harus Ibu tanda tanganin sebelah sini ya, Bu. Setelah inform konsen di tanda tanganin pasien, kemudian kita pamit ke pasien untuk menyiapkan alat. Ibu, saya siapkan dulu alatnya ya. Setelah selesai, kemudian kita komunikasi ke si pasien. Ibu, kita mau mulai mandi. Apakah Ibu ingin buang air kecil dulu atau buang air besar dulu? Barangkali kita tawarkan ke si pasien, barangkali si pasien mau BAK atau BAB dulu. Kenapa? Karena dalam tindakan memandikan ini, jangan sampai ketika di pertengahan mandi si pasien minta ke kamar mandi, itu nanti akan mulai apa ya, jadi yang tadinya sudah bersih jadi kotor lagi. Ibu, apa mau BAB dan BAK dulu? Tidak. Apa tadi pagi sudah? Sudah, jadi kita langsung mandi ya, Bu. Ibu, mandinya sudah selesai nih, Bu. Bagian kaki juga sudah dibersihkan, tinggal dibersihkan area kelaminnya. Mau saya bantu bersihkan atau Ibu yang bersihkan atau gimana nih, Bu? Nanti aja sama keluarga. Oh, nanti aja sama keluarga. Jadi kita langsung pakai pakaian saja ya, Bu. Nah, berhubung si pasien menolak karena inginnya dibersihkannya dengan keluarga, maka kita langsung pakaikan pakaian. Ibu, ini pakaian handuk sama baju Ibu yang kotor, saya taruh di bawah tempat tidur, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, saya taruh di sini ya, Bu. Setelah selesai alat dibereskan, kita cuci tangan. Seperti biasa, 6 langkah ya. Selama kegiatan mulai dari awal sampai akhir kita mandiin pasien, jika kita menemukan ada lesi, ada kebiruan, ada bengkak dan yang lainnya kita catat. Atau si pasiennya malah menggigil, atau si pasiennya mengeluarkan reaksi alergi karena sabun, kita catat semua. Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, gordennya mau dibuka atau mau ditutup? Ditutup aja. Ditutup aja. Kita tawarkan barangkali si pasiennya mau dibuka gordennya, boleh. Oke Ibu, kalau memang Ibu tidak ada pertanyaan, Ibu selamat istirahat, semoga cepat sembuh. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, silahkan tekan bel atau keluarganya panggil perawat di kantor perawatnya ya, Bu. Ya, Ibu silahkan, selamat istirahat. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, mari. Oke, sudah tadi materinya sudah selesai ya. Kalian juga sudah memperhatikan dari video, dari materi yang Ibu paparkan. Silahkan buka handphonenya.
Buka handphonenya, bawa semua handphonenya. Silahkan kalian akses di grup WhatsApp ya. Di situ terkait pembagian kelompok. Di situ ada 3 kelompok. Dari satu kelompok ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 mau duduk di mana? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Alat tulis sama bukunya di bawah ya. Ya, silakan. Oke, kalian sudah lihat ya pembagian kelompoknya di grup WhatsApp. Di sini lihat di depan ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di mana lihat ada gambar ya di sini, ada 2 gambar. Silakan apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar tersebut. Silahkan nanti diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian lihat ada perintahnya. Silahkan demonstrasikan sesuai SOP. Gambar di atas kira-kira pasien apa nih? Gambar apa ini? Lagi apa nih pasiennya? Mandi. Pasiennya mau mandi ya di tempat tidur. Nah, silahkan nanti kalian bagi kelompok, bagi peran ya. Misalnya yang jadi pasien, yang jadi perawat. Kemudian habis itu tentukan hal-hal yang menjadi perhatian dari tindakan tersebut secara rasional dan sistematis. Misalnya, kenapa sih harus tangan kanan dulu? Kenapa sih harus kaki kiri dulu? Kenapa sih harus muka dulu daripada punggung? Kan tadi di video sudah dilihat kan ya? Silahkan. Nah, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Jadi nanti setelah kalian praktekkan, siapkan alat dulu, praktekkan, kemudian kalian nanti diskusikan, hasilnya dipresentasikan di depan. Untuk penilaiannya ada nilai individu dan ada nilai kelompok. Ya, kayak gitu. Jadi tolong keaktifannya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 aktif semua, berarti nilainya bagus semua. Kelompok 3 aktif 1-2 orang, kelompoknya tidak aktif, berarti hanya nilai yang bagusnya yang 1-2 orang. Paham ya sampai situ? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada LKPD-nya, Ibu bagi kelompok 1. Kemudian ada kelompok 2. Ada kelompok mana? 3 ya. Silakan nanti di situ cantumkan kelompok berapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Silahkan sudah duduk, kemudian kita mulai saja ya. Kita mulai untuk pertama kali silahkan ditulis dulu, kemudian kita menyiapkan alat. Silahkan bagi 2 orang untuk menyiapkan alatnya. Oke, mohon perhatiannya dulu ya. Sudah dibagi ya untuk peran-perannya. Yang sedang mengerjakan LKPD, nanti kan perhatikan temannya yang lagi mempraktekkan. Untuk referensinya, kalian boleh buka handphone untuk mencari akses materinya di Google ya atau di internet. Kemudian kalau mau menggunakan buku referensi juga ada halaman 43 ya. Kalau misalnya mau dari tadi sumber yang video juga tidak apa-apa. Kemudian nanti yang siapin alat silahkan siapkan sesuai SOP ya. Silahkan dimulai. Itunya didekatin, ini handscoon-nya. Jangan lupa. Ini sarung tangannya sudah ya? Sudah. Oke. Nanti ini tolong ditaruhnya di pinggir ya. Perlak sama ininya sudah. Kayak gini. Urutannya jangan lupa ya, urutannya harus sesuai pemakaian di awal. Ini. Assalamualaikum Ibu. Permisi, perkenalkan nama saya Perawat Azahra. Di sini saya yang dinas pagi ya Bu ya. Apakah benar dengan Ibu Nopi? Iya. Punten Bu, umurnya berapa tahun ya Bu ya? 35 tahun. Alamat di mana Bu? Di Gedung Krisik. Oke. Sekarang Ibu mempunyai keluhan nggak Bu? Seperti tangannya sakit ataupun ada lecet di bagian tubuh Ibu? Nggak ada. Oke, mungkin di sini karena jadwal rumah sakitnya ada tindakan memandikan ya Bu ya? Apakah Ibu bersedia untuk dimandikan sama saya? Bersedia. Jika bersedia, langsung tanda tangan ya Bu ya di sini punten. Bisa? Ya, saya bantu ya. Baik Ibu, saya siapkan dulu alatnya ya Bu ya. Saya permisi. Ya. Assalamualaikum. Ya, silahkan disiapkan alatnya ya. Disiapkan alatnya nanti, ini boleh nanti diturunkan ya. Untuk semuanya perhatian, ini bisa diturunkan. Ketika kalian komunikasi dengan pasien, ini bisa diturunkan.
masih kenceng ya. Mau semangat lagi? Mau. Oke, ayo berdiri dulu, berdiri. Berdiri ya. Berdiri. Tarik napas panjang. Hembuskan ke pinggir. Tarik napas lagi. Yang panjang. Hembuskan. Tarik napas lagi. Keluarkan. Oke, Ibu punya permainan nih, permainan sederhana sih sebenarnya. Kalian fokusnya masih bagus, cuman biar kita lebih fokus lagi, kita main-main sebentar ya. Bata, batu, bata, batu, bata, batu, batu, bata, bata, batu. Bata, batu, bata, batu, bata, batu, batu. Bata, batu, bata, batu, bata, batu, bata. Oke, batu, bata, batu, bata, bata. Batu, bata, batu, bata, batu, bata, batu. Duduk semua. Oke, bentar ya. Kalian masih semangat ya? Coba kasih tepuk tangan buat kita. Oke, silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan presentasi ya. Yang pertama itu ada persiapan alat. Persiapan alatnya ada 1 setel pakaian bersih, baskom mandi 2 buah, masing-masing berisi air dingin dan hangat. Ada waslap, perlak dan handuk kecil. Perkenalkan, nama saya Maura Maulidina dari kelompok 2. Oh ya, dari kelompok 2 Maura ya. Silahkan Maura, pertanyaannya Pak. Bagaimana jika pada saat memandikan pasien terdapat ada lesi? Biasanya Ya. kalau misalnya ada luka gitu kan ada tindakan GV ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau memandikan kan kita nggak disiram. Nggak dibersihkan, nggak disiram. Iya. Maksudnya cuma dilap aja kan? Iya, betul. Bagian yang lukanya nggak ikut dibersihin. Oh, gitu. Di waktu yang lain pas Iya. lagi mandikan. Ya. Kalau enggak dibersihinnya waktu bagian GV, waktu bagian Ya, terus habis itu kan ditutup kemungkinan lagi. juga lukanya ketutup kan. Oh, gitu. Iya, gitu. Oke, jadi jawabannya gimana? Tanyain puas apa tidak? Gimana puas atau tidak? Ya, jadi Ibu tambahkan ya, Maura ya, boleh ya. Jadi ketika si pasien ada mengalami luka atau trauma atau lecet di bagian tubuh manapun, pasien itu harus kita konsultasikan dulu ke dokter atau perawat, boleh dimandikan atau tidak. Kalau misalnya boleh dimandikan, artinya luka itu kita harus jadi fokus utama, diperhatikan. Jadi ketika kita ngebersihkan bagian kaki, yang bagian lukanya apakah terbuka atau tertutup. Kalau tertutup berarti kita tidak perlu bersihkan. Kalau terbuka, kita ada baiknya ditutup dulu, baru nanti dibersihkan pinggir-pinggir luka yang tidak ada lesinya, bagian tubuh yang tidak ada lesinya. Seperti itu ya Maura ya. Oke, tadi yang bantu ikut jawab siapa? Ini? Ananda. Siapa lagi? Iin, kemudian Ajahra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Maulidina dari kelompok 2. Saya Helena dari kelompok 2. Yang pertama, persiapan klien. Jika klien sadar, beri penjelasan mengenai apa yang akan terjadi selama prosedur dan anjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Prosedur pelaksanaan. 1. Tutup pintu, jendela atau gorden dan digunakan sambilan jika perlu. 2. Cuci tangan. 3. Pindahkan selimut dan bantal klien dari tempat tidur. Sisakan bantal yang diperlukan dan pasang selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Indah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memandikan. Pertama, tindakan yang dapat menimbulkan rasa malu pada klien sebaiknya dihindari dan privasi klien harus dipertahankan. Yang kedua, keadaan umum dan kelainan pada tubuh klien seperti luka atau abrasi harus diperhatikan selama memandikan. Perkenalkan, nama saya Sabita Repa Sabita Repa ya, oke. dari kelompok 2. Tujuan dari mandiin tuh selain buat membersihin badan tuh apa? Iya. Untuk tujuan yang lain selain membersihkan badan yaitu ada biar relaksasi, kayak pasien ngerasa apa ya namanya Nyaman, iya, relax, terus iya. kayak seger, adem, nggak berat gitu, nggak lengket-lengket juga.
Oke, selesai ya untuk presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Dari kelompok 1, 2, dan 3, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tanyanya ke ibu, nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira ada nggak yang kalian belum pahami di sini? Apa kira-kira? Nggak ada ya? Iya, Maura? Boleh, mau nanya ya. Maura dapat nilai ya, Maura ya? Oke, ada bintang. Seperti biasa, kalau ibu yang, jadi kalau kalian bertanya, ibu kasih bintang. Nanti bintang itu istimewa lah, nanti dinaikkan kelas ya, dikenaikan kelas. Ya, silakan Maura. Urutan yang tepat pada saat membersihkan area genitalia wanita. Urutan yang tepat. Oke, ada yang mau bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab? Tidak ada. Jadi urutan membersihkan genitalia wanita ya. Jadi cara membersihkannya, perhatikan ya, sebenarnya membersihkan vagina itu ada tindakan tersendiri, namanya pulpa hygiene. Kita pakainya kapasnya kapas sublimat. Tetapi karena memandikan itu kita tidak sediakan kapas sublimat, jadi kita pakainya waslap saja. Nah, ibu waslapnya apakah dikasih sabun? Tidak. Jadi kalau memang si pasiennya tidak bawa sabun kelamin, ya nggak perlu dikasih sabun. Kenapa? Karena kelamin wanita atau laki-laki itu sensitif terhadap zat-zat kimia yang terkandung di sabun. Paham ya? Nah, cara bersihkannya kita arahkan dari mons pubis. Mons pubis itu bagian atas. Kemudian ini kita tarik ke bawah ke arah perinem ya, ke arah anus. Kemudian kita cuci, bersihkan lagi bagian yang satunya ke arah perinem. Perinem tuh sekat antara meatus vagina sama anus ya, di sini ya. Kita bersihkan untuk labia mayoranya, kemudian kita cuci lagi, kemudian bagian dari atas sampai ke bawah bagian tengahnya. Oke, kayak gitu. Kemudian kita boleh bagian dalamnya, tapi jangan terlalu dibersihkan. Soalnya ini mukosanya tipis sekali. Sedangkan waslap ini kan agak kasar ya. Makanya kenapa harusnya membersihkannya itu pakai kapas sublimat, bukan pakai ini. Jadi cukup hanya dilap seperti ini. Nah, ketika dirasa bersih, kita keringkan, ditap-tap dengan handuk. Kemudian ada pilihan yang kedua. Selain pakai waslap, kita bisa pakai ambil air di waskom atau di ember, kemudian ambil gayung. Di bawahnya ditampung pispot. Jadi kita guyur. Itu untuk kondisinya yang pasiennya sedang mendapatkan datang bulan atau nipas. Jadi kita guyur dulu pakai air agar darahnya turun, di bawahnya ditampung, mau pakai waskom atau pakai pispot boleh. Setelah itu baru lakukan seperti tadi. Alhamdulillah ya, presentasi kita selesai. Kita simpulkan yuk bareng-bareng apa sih yang kita pelajarin hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ibu minta satu orang. Ya, siapa namanya? Helna. Ya, silakan. Berdiri, Bu. Ya, berdiri. Tindakan keperawatan memandikan ini lazim dilakukan kepada klien baru Iya. yang tidak dapat melakukan mandi tanpa bantuan. Ya. Khususnya jika tubuh klien sangat kotor dan keadaan umumnya memungkinkan. Selain itu, klien yang menjalani rawat inap juga harus mempertahankan hygiene diri dengan mandi minimal 2 kali sehari atau sesuai dengan kondisinya dengan alat dan prosedur tertentu sesuai SOP. SOP ya, standar operasional prosedur ya. Oke, terima kasih Helna. Helna nanti dapat poin tambahan dari Ibu ya. Oke, anak-anak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar memandikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Diingat ketika kita belajar sesuatu jangan sampai dilupakan, apalagi ini berguna untuk masa depan kalian. Minimal untuk diri sendiri dan keluarga kalian. Ya, kayak gitu ya. Oke, silahkan buka handphonenya. Silahkan diisi identitas kalian dan pertanyaan-pertanyaan di Google Form itu. Dikerjakannya nanti di rumah saja. Ya, di rumah saja ya. Ibu tunggu sampai 18.00 ya. Ibu tunggu, jangan sampai telat untuk tugas-tugasnya. Oke, alhamdulillah selesai ya. Sebelum ditutup, Ibu mau mengingatkan nih, minggu depan kita ketemu lagi. Rencananya minggu depan kita akan praktek gosok gigi. Ya, nanti tolong disiapkan alatnya, siapa yang akan jadi perawatnya, siapa yang akan jadi pasiennya dan keluarganya untuk gosok gigi dan oral hygiene ya. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk. Siapa yang akan memimpin doanya?
Siapa namanya? Maura. Silahkan Maura. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu banyak kesalahan dari segi ucapan dan tingkah laku Ibu ya. Ibu mohon dimaafkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.